Terus budak kecil yang sewa iPhone 7 tuh per hari 100.000. Nak buat apa? Kan tadi ada yang bilang kan buat bisnis. Mungkin dia mau buat bisnis saking dia tak dapat makan gratis. Welcome to salurane Mbak Yu Seng asli. Monggo rek. Hanya ada di Indonesia, seseorang punya bisnis unik dengan membuka jasa penyewaan iPhone untuk para Gen Z dan sehari disewakan Rp100.000. Bisnis yang menjanjikan, Der. Yang aku tengok videonya yang lagi viral tuh beda. iPhone 7 aja disewakan harganya 100.000 per hari. Weh, kau tahu tak kalau iPhone 7 tuh diantara sama iPhone lain memang paling jago gambar dia. Walaupun lah yang lain-lain tuh boba-boba, ada bokeh-bokehnya, tapi iPhone 7 tuh yang mantap kali, gacok. Hanya Indonesia beda yang ada sewa iPhone harian. Sementara Malaysia ada Apple Store, Singapura ada Apple Store, tapi mereka tak pernah ada sewa jasa iPhone harian. Karena orang-orang Malaysia Singapura nih, dia tak terlalu suka sangat dengan iPhone sebenarnya. Dia lebih pilih Android. Walaupun lah sebenarnya iPhone ini kan menunjang juga kan kalau untuk content creator macam kita. Tapi kalau misalnya mereka tak terlalu butuh sangat, dia tak beli. Tapi sebenarnya peluang untuk sewa iPhone harian tuh ada di Malaysia sama Singapura beda. Sementara ke Indonesia iPhone 16 saja belum ada. Karena kan iPhone 16 ini kan ditahan sama pemerintah Indonesia. Jadi siapapun yang edarkan iPhone 16 itu akan dihancurkan iPhone-nya. Karena belum ada kesesuaian kerjasama aja beda. Tak mungkin lah iPhone-nya tuh dihancurkan di depan orang yang beli iPhone 16 tuh. Mbak Yu, kemarin tuh udah ada viral 850 iPhone dihancurkan iPhone 16 tuh sama bea cukai. Daripada dihancurkan beda iPhone tuh lebih bagus kasih ke sekolah-sekolah yang memerlukan gadget. Karena apa? Lebih banyak sekolah yang memerlukan handphone atau gadget-gadget. Ya tak akan maulah orang-orang itu nak bagikan gratis untuk orang-orang lain, dia yang beli. Jadi kalau misalnya dihancurkan kan ya udah terima lah, memang ini konsekuensi dia. Kenapa engkau nak bawa juga masuk ke dalam Indonesia? Susah juga kalau gitu beda. Lebih bagus kita buka sewa iPhone aja Kak Tanjung Pinang tak? Tapi masalahnya nih Mbak Yu, Kak Tanjung Pinang nih, aku ngerinya aku nak kasih pinjam nih sewa, habis itu dia hilang, tiba-tiba ada di BJB HP aku nanti. Kenapa beda? Karena Tanjung Pinang nih perbatasan 3 negara, Malaysia sama Singapura kan. Sedangkan Gagak aja udah perbatasan 3 negara loh beda. Pagi dia kat Tanjung Pinang, siang dia kat Singapura, malam nanti dia kat Malaysia. Habis itu subuh nanti balik lagi burung Gagak tuh ke Tanjung Pinang. Majulah Singapura. Habis itu ke BJB ni apa benda cerita dia? Bisa jadi untuk foto produk mereka jualan baru punya bisnis, tapi HP-nya kurang bagus, kameranya adalah positive energy please, kata Emma Marzuki. Dijawab sama Dimas Permana, mana mungkin bocil punya bisnis. Aku pun tak percaya sama bocil kalau dia sewa iPhone tuh untuk bisnis. Kau jangan salah Mbak Yu, aku dulu waktu SMA, SMP tuh aku jualan Garskin. Woi beda, kau tak bisa samakan dengan bocil tuh beda. Apa pula? Kan aku pernah jadi bocil. Itu bocil kat Pulau Jawa, kau bocil kat Tanjung Pinang. Woi, kau tahu tak Garskin tuh aku beli dari Pulau Jawa. Iyalah, sebab Tanjung Pinang ni kan memang tak ada apa-apa. Sewa Xiaomi 13C bisa nggak ya? Kata Naf LDV. Dijawab sama Pisces 2307. Nih gue lagi pakai Xiaomi 13C kan. Emang Xiaomi 13C nih bagus ya kameranya? Kau tanyalah dengan netizen. Tapi aku rasa kalau Xiaomi yang udah tingkat-tingkat tinggi nih, kameranya makin bagus. Sekarang aja kau nak laga Samsung dengan iPhone tuh. Samsung bisa zoom sampai 100 kali. iPhone cuma 5 kali. Tapi aku tengok jiran aku nih beda. Dia mampu beli tanah, tapi dia tak mampu beli iPhone. Berarti otak dia jalan. Investasi dia langsung ke tanah. Padahal tanah kan ada tuh harga yang 15 juta satu kapling. 10 tahun kemudian harga tanah nih akan mahal. Iya, macam kita tanam saham, dia akan grow. Tapi kalau iPhone nih, dia baru aja nanti produk baru muncul. Habis itu yang lama-lama nih langsung turun, langsung jatuh harganya. Apalagi kalau udah ada masalah-masalah macam gini kan, yang tax holiday lah, entah apa benda tuh. Itu kalau nyewa iPhone 100.000 per hari, macam kita nyewa motor tak, atau nyewa mobil setengah hari. Iya, tapi aku resikonya nih Mbak Yu, aku ngeri sangat. Takut dibawa kabur. Kalau motor kan dia mesti tinggalkan SIM atau enggak tinggalkan KTP. Jaminan dia orang nih apa? Kalau anak sekolah yang pinjam emang dia orang ada KTP. Tapi harga iPhone 7 tuh sekarang kan udah murah beda 1 juta. Kalau dia 10 kali sewa udah dapat balik modal. Iya, tapi belum sampai 10 nih, baru 1 atau 2 langsung dibawa kabur. Macam mana? Balik modal tak ada. Memang sih kalau misalnya iPhone ini kan bisa dilacak, tapi tetap aja orang ini kan pintar-pintar semua. Mau dilacak kayak mana pun bisa aja dia kayak mana caranya biar tak terlacak. Tapi yang sewa kan bocil beda. Ya kalau misalnya ada yang sewa yang orang-orang besar macam
kita alternatif untuk dokumentasi dan foto-foto daripada sewa kamera lebih mahal lagi, kata Febri Mujianto. Tapi waktu zaman kita dulu waktu sekolah-sekolah sewa kamera 100.000 juga satu hari. Tapi kualitas kamera iPhone 7 ini bagus tak beda? Aku rasa tak lah beda. Kalau untuk penggemar iPhone yang memang udah pernah merasakan dari dulu perjalanannya iPhone dari yang paling kecil sampai yang besar sekarang nih, itu katanya iPhone 7 nih yang paling juara. Kalau kat Malaysia nih beda, isunya sekarang Kelantan tuh sedang banjir. Anak-anak sekolah tuh jadi tak bisa pergi SPN, buku-buku jadi basah. Kat Indonesia malah isunya iPhone pula disewakan. Sama makan gratis Mbak Yu. Tapi itulah bedanya Indonesia sama Malaysia Mbak Yu. Yang tadi kata engkau juga bilang kan, Malaysia dah lama-lama dari berapa puluh tahun dah buat makan gratis. Indonesia baru nak buat. Terus Indonesia dari dulu-dulu dah dijual harga minyak mentah dia tuh murah-murah ke Singapura. Pas dibeli harga dah mahal. Subsidi pula ada kat Indonesia. Kalau Malaysia ada produksi sendiri dari dulu. Tapi minyak mentah yang dibeli dari Indonesia ke Singapura tuh bukan hanya dari Indonesia aja beda, tapi dari negara-negara lain juga. Iya pastilah Mbak Yu. Indonesia nih hanya 1% aja bagi dia. Macam dia ambil dari Irak, dari negara Venezuela, segala macam yang memang harganya murah-murah tuh bensinnya, yang kemarin kita ada sebut. Tapi sekarang tuh beda. Netizen Indonesia tak paham soal itu beda. Netizen Indonesia nih taunya Indonesia nih kaya raya. Ada tambang minyak, tambang emas, tambang apa, batu bara, semuanya sawit. Tambang. Banyak-banyak tambang tak pandai mengelola, tak menguntungkan juga. Hanya menguntungkan golongan-golongan aja. Buat apa? Tetap aja banyak rakyat yang miskin. Macam kita, banyak sawit kan? Banyak kebun sawit kat Indonesia nih, paling besar di dunia produksinya. Tapi milik siapa? Milik negara lain. Opung Luhut pun dah bilang beda. Ada 6 juta hektar sawit yang tak bayar pajak. Iya, dia orang dah menghasilkan banyak-banyak tapi tak dibayar pajaknya. Macam mana rakyat tak miskin? Akhirnya Prabowo tuh ngutang ke Cina beda, nak bikin program makan gratis. Udah dapat nih anggaran untuk makan gratis. Sekarang turun pula nih Mbak Yu dari 15.000 ke 10.000 rupiah. Terus budak kecil yang sewa iPhone 7 tuh per hari 100.000. Nak buat apa? Kan tadi ada yang bilang kan buat bisnis. Mungkin dia mau buat bisnis saking dia tak dapat makan gratis. Bisa jadi mereka mau hunting dan foto-foto. Ya bisa aja sih kalau sewa karena belum punya, karena kata Sener ID. Kalau dia sewa iPhone 7 nih tak pakai charger beda. Dia nak just pakai apa? Sementara iPhone ini gampang habis baterai. Weh, satu paket lah Mbak Yu, tak kan mungkin tak dikasih pinjam casan dia. Tapi tadi ada yang komen, dia bilang kalau misalnya sewa charger aja bisa tak, katanya gitu. Aku rasa sekarang di Indonesia nih tak banyak lah orang pakai iPhone 7 beda. Mungkin kat Pulau Jawa aja tak yang masih pakai iPhone 7. Banyak lah Mbak Yu, Tanjung Pinang pun banyak juga kalau kita cari. Buat korang warga Malaysia Singapura yang masih pakai iPhone 7 di tahun 2024, coba komen kat bawah. Buat korang warga Singapura Malaysia yang sewakan iPhone korang di negara korang, komen dekat bawah. Mungkin budak-budak ini nabung per hari tak untuk nak sewa iPhone 7. Bisa jadi tabung duit jajan dia kan. Gini amat kualitas Gen Z untuk cuman dapat pamer dengan kepalsuan, kata Amir Fatiro. Jangan salah, aku Gen Z juga, tapi aku tidak demi pamer. Kerja walaupun di Indonesia susah cari kerja. Kalau susah cari kerja, kau nak kerja apa beda? Ya jadi macam Cece jelas sapu-sapu jalan, dapat duit juga demi beli iPhone. Sekarang nih pemerintah Indonesia sedang dilema beda. Dia nak naikkan pajak jadi 12%, nak naikkan upah minimum jadi 6%. Tapi naik gaji 6% nih Mbak Yu, dengan pajak yang 12% tak seimbang Mbak Yu, setengah dia. Yalah kan kalau gaji naik tak banyak, terus biaya hidupnya semakin tinggi karena 12% tuh kan. Jadi daya belinya menurun lah. Terus bagi pengusaha nih akan resah beda. Karena apa? Naikkan gaji sebanyak 6% untuk upah-upah karyawan dia. Semakin berat beda untuk pengusaha. Nanti banyak pengusaha yang akan pecat karyawan beda, PHK di mana-mana. Dah lah tak ada lapangan kerja, PHK pula. Resiko kalau hilang gantinya lebih dari 100.000. Kayaknya kalau cuman buat foto produk atau bisnis HP Android juga bisa kok. Apa cuman demi gengsi, kata Abi Al Rashid. Tapi budak yang sewa iPhone nih beda, belum ada klarifikasi sampai sekarang. Iya betul sebenarnya dia sewa iPhone 7 ini nak buat apa? Tak ada klarifikasi sama dia. Pemerintah Indonesia nih kan bikin kebijakan beda. Netizennya nih berkoar-koar. Jadi pemerintah Indonesia langsung bikin klarifikasi biar tak berkoar-koar. Biar dia paham kan Mbak Yu. Karena kalau sekarang ini kalau nggak diklarifikasi itu susah. Orang sibuk aja berargumen sendiri. Akhirnya banyak cocok-logi yang harusnya tak seperti itu, kenyataannya jadi seperti itu. Tapi kau tahu tak beda, biaya hidup KIKN tuh lebih tinggi daripada di Jakarta. Iya Mbak Yu, harga kosan aja dekat Kalimantan Timur tuh 2,5 juta. Kalau dekat Jakarta 2,5 juta ada AC. Kalau 2 juta tuh udah apartemen tuh beda kalau di Jakarta. Tapi apartemen kecil kan. Kalau untuk kosan tuh ada yang memang
cuman AC sama tempat tidur ada lemari macam gitu. Kalau Kak IKN tuh ada tak ya yang sewa iPhone 7? Kira-kira berapa ya beda per hari kalau disewa? Coba korang kalau warga IKN ibu kota Nusantara, ada tak orang-orang yang sewa iPhone 7 atau iPhone berapa lah dekat sana? Komen dekat bawah berapa harga dia. Buat korang warga Malaysia Singapura, korang pernah sampai tak ke IKN Indonesia? Kalau ada, korang komen kat bawah. Majulah Singapura.